Sebuah kutukan kuno yang terkubur selama puluhan tahun akhirnya bangkit kembali dan membawa kematian bagi siapapun yang menemukannya. Tahun 1910, di Gurun Sinai Mesir, seorang pria bernama Jafar berjalan sendirian setelah kehilangan seluruh keluarganya dalam tragedi misterius. Dengan sisa tenaganya, ia mengubur sebuah artefak kuno berbentuk patung ayam, berharap benda itu tak akan pernah ditemukan lagi. Jafar yakin patung itu adalah sumber bencana yang telah membunuh seluruh keluarganya. Ia sudah berkali-kali mencoba menghancurkannya, tapi benda itu seolah tak bisa dimusnahkan. Karena tak punya pilihan lain, ia menguburnya jauh di tengah gurun, berharap tak ada seorang pun yang akan menemukannya lagi. Namun, tak lama setelah itu, pengaruh gelap artefak tersebut mulai menguasai pikirannya. Diliputi ketakutan dan merasa tak mampu melawannya, Jafar akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Mati sendirian di tengah gurun setelah berusaha menyembunyikan kutukan itu dari dunia. Waktu pun berlalu, 93 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2003, cerita berpindah ke Pasadena, California. Di dalam sebuah rumah tua yang nyaris ambruk dan terlihat sudah lama gak disentuh tukang renovasi, seorang bocah bernama Mikey tampak gemetar ketakutan sambil berusaha menelpon 911. Dengan suara yang bergetar dan napas yang tak beraturan, Mikey memohon bantuan secepat mungkin. Ia mengaku baru saja diculik oleh seorang wanita misterius yang penampilannya sangat menyeramkan. Situasi semakin mencekam saat Mikey mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Seketika ia panik dan buru-buru bersembunyi agar tidak ketahuan. Di tengah rasa takut yang luar biasa, Mikey mencoba kabur dengan berjalan pelan sambil mencari jalan keluar. Sayangnya, usahanya gagal. Rumah itu seperti labirin tanpa pintu keluar. Dan tak lama kemudian, Mikey kembali terjebak di sudut ruangan tanpa tempat untuk melarikan diri. Mikey langsung terkejut saat keberadaannya diketahui. Tak butuh waktu lama, ia kembali ditangkap oleh wanita mengerikan itu. Setelah itu, Mikey dipaksa duduk di depan televisi bersama sang penculik. Di layar TV, ia melihat berita tentang dirinya sendiri. Ternyata kasus penculikannya sudah berlangsung lebih dari 9 bulan. Yang lebih mengerikan, dalam setahun terakhir sudah ada 4 anak laki-laki lain yang mengalami kejadian serupa. Berita itu juga menampilkan ibunya, Naomi, yang sampai sekarang masih berharap putranya bisa ditemukan dan pulang dengan selamat. Bahkan setelah menghilang selama itu, Naomi belum pernah berhenti menunggu. Mikey, Mommy loves you so much. Please bring my baby back. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Sheriff Miller datang ke rumah tersebut setelah menerima panggilan darurat. Tapi ada satu masalah besar, dia datang sendirian. Yap, keputusan yang biasanya cuma aman kalau kamu karakter utama film. Melihat sikap wanita itu yang mencurigakan, Miller meminta izin untuk memeriksa rumah. Anehnya, wanita itu langsung mengizinkannya masuk dengan tenang. Namun begitu melangkah ke dalam, Miller langsung merasakan suasana yang tidak beres. Ia pun segera meminta bantuan lewat radio, meski rasa penasarannya membuatnya tetap melanjutkan pencarian. Meski rumah itu gelap dan dipenuhi bau tak sedap, Miller tetap melanjutkan pemeriksaannya. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah bak mandi yang penuh cairan berwarna merah. Temuan itu membuatnya langsung meminta bantuan secepat mungkin. Tapi sebelum rekan-rekannya tiba, ia mendengar suara aneh dari arah ruang bawah tanah. Saat diperiksa, Miller dibuat terkejut oleh pemandangan mengerikan. Di sana, tergeletak 3 jasad korban penculikan yang sudah tak bernyawa. Dalam keadaan syok, wanita itu tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerangnya tanpa peringatan. Miller pun tewas seketika sebelum bantuan sempat datang menyelamatkannya. Where's the fucking backup? I think I found potential victims here. Jesus Christ.
memahami semua kejadian ini, cerita mundur 1 tahun sebelumnya. Artefak yang dulu dikubur di gurun ternyata muncul kembali dan sampai ke tangan seorang pria bernama John dalam sebuah paket misterius. Tak lama kemudian, John mendapat telepon dari temannya, Steve. Ia mengaku sebagai pengirim paket tersebut dan meminta John menyimpannya sampai harganya naik agar bisa dijual di pasar gelap. Sebelum menutup telepon, Steve memberi peringatan serius. Menurut cerita yang ia dengar, artefak itu diyakini menjadi wadah bagi iblis pemakan anak bernama Volpazu. Tapi bukannya takut, John malah lebih tertarik menghitung keuntungan dan bahkan langsung minta jatah 50% dari hasil penjualannya. Namun setelah panggilan berakhir, hal-hal aneh mulai terjadi. John perlahan seperti berada di bawah pengaruh artefak itu. Keadaan semakin buruk saat ia tanpa sengaja menghirup asap misterius yang keluar dari benda tersebut. Sejak saat itu, perilakunya mulai berubah dan tidak lagi terlihat normal. Di rumah yang sama, terungkap bahwa wanita menyeramkan yang nantinya menculik Mikey adalah Abigail, putri John sendiri. Suatu malam, saat mabuk, John menyuruh anak bungsunya, Alice, untuk tidur. Namun Abigail mulai merasa ada yang tidak beres ketika ayahnya mendekatinya. Seolah-olah ia bisa merasakan bahwa sosok di hadapannya bukan lagi John yang ia kenal. Semakin malam, Abigail merasakan energi aneh dari artefak terkutuk itu. Tak lama kemudian, sosok John yang sudah dikuasai iblis terlihat mengikuti Abigail ke kamarnya. Saat Abigail tertidur lelap, iblis itu tampak hendak melakukan sesuatu. Tapi ternyata tujuannya bukan John lagi. Tanpa disadari siapapun, Volpazu memilih berpindah dan menjadikan Abigail sebagai tubuh barunya. Ya, iblisnya pindah server dan Abigail jadi korban berikutnya. Sejak malam itu, hidup Abigail berubah total. Dipenuhi ketakutan dan kebingungan, ia memutuskan kabur dari rumah dan mengasingkan diri di rumah kosong milik kakeknya. Namun, teror itu tidak berhenti. Berbagai kejadian aneh terus menghantuinya, hingga suatu hari, Abigail menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia tiba-tiba hamil tanpa penjelasan yang masuk akal. Abigail pun yakin bahwa kehamilan itu adalah akibat dari iblis yang kini hidup di dalam dirinya. Putus asa dan ketakutan, ia mencoba menghentikan kehamilan tersebut seorang diri. Beberapa hari kemudian, Abigail akhirnya menghubungi adiknya, Alice, untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia meminta maaf karena tidak akan pernah pulang lagi, lalu memperingatkan bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dalam dirinya. Demi keselamatan Alice, Abigail meminta adiknya melupakan dirinya. Karena terkadang, menjauh adalah satu-satunya cara untuk melindungi orang yang kita sayangi. Come back home. I'm so sorry. You wouldn't believe me. Something happened. I can't come home. Are you okay? Don't come look for me, okay? Keesokan harinya, Abigail kembali didatangi Volpazu yang muncul dalam wujud ayahnya. Kali ini, iblis itu terlihat sangat marah karena Abigail telah menggagalkan rencananya dengan mengakhiri kehamilan tersebut. Sebagai hukuman, Volpazu menuntut Abigail mengorbankan adiknya sendiri, Alice. Tentu saja Abigail menolak mentah-mentah. Namun, iblis itu lalu memberikan syarat lain yang tak kalah mengerikan. Abigail harus menculik beberapa anak untuk dijadikan tumbal sampai Volpazu menemukan korban yang dianggap cocok. Jika gagal, maka Alice yang akan menjadi target berikutnya. Dalam keputusasaan, Abigail bahkan mencoba menawar dengan menawarkan hewan sebagai pengganti. Tapi Volpazu menolak. Yah, ternyata iblis ini pilih-pilih menu juga. Dan kini, Abigail dipaksa memilih antara mengorbankan orang lain atau kehilangan satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Please leave Alice alone. He wants a little boy, Abigail. Keesokan harinya,
Cerita beralih ke seorang bocah bernama Bobby yang sedang asyik bermain gelembung sabun di sebuah taman tanpa menyadari bahaya yang perlahan mendekat. Di tengah permainan, Bobby mendengar suara aneh dari sebuah gua kecil, seolah ada sesuatu yang memanggil namanya. Tanpa curiga, ia mengikuti suara itu sedikit demi sedikit. Sementara itu, kakaknya terlalu fokus dengan ponselnya sampai tidak sadar adiknya sedang berjalan menuju masalah besar. Ya, musuh terbesar kadang bukan monster, tapi sinyal dan scroll tanpa henti. Dan karena tak ada yang menghentikannya, Bobby pun menjadi korban pertama dalam rangkaian teror mengerikan ini. Setelah kembali sadar, Abigail dibuat ngeri saat menyadari bahwa dirinya telah menculik dan membunuh seorang anak yang tidak bersalah. Rasa takut dan bersalah langsung menghantuinya. Namun, Volpazu kembali muncul dan menegaskan bahwa satu korban saja tidak cukup. Iblis itu memaksa Abigail terus menculik anak-anak hingga menemukan tumbal yang dianggap cocok. Tanpa benar-benar menyadarinya, Abigail pun telah menjadi penyebab 3 anak menghilang. Cerita lalu kembali ke masa sekarang. Mikey hanya bisa terdiam ketakutan saat melihat polisi yang datang menyelamatkannya justru tewas secara mengenaskan. Di saat yang sama, Abigail sempat mendapatkan kembali kesadarannya. Menyadari dirinya tak sanggup lagi melawan kendali iblis, ia menyuruh Mikey segera kabur dan menyelamatkan diri. Sementara itu, Abigail memilih mengakhiri penderitaan yang selama ini menghancurkan hidupnya, sebelum Volpazu kembali mengambil alih sepenuhnya. I'm sorry. I can't do it anymore. I wanted to protect you from all the awful things that I know he wants to do. I'm in hell forever. Sementara itu, nasib tragis juga menimpa John. Setelah kehilangan Abigail, ia hidup dalam penyesalan dan depresi yang semakin dalam. Keadaannya makin hancur ketika polisi menemukan seorang petugas tewas di rumah orang tuanya. Lalu disusul penemuan jasad Abigail yang diduga terlibat dalam serangkaian kasus penculikan. Beban itu terlalu berat untuk ditanggung. Kehilangan putrinya, dihantui rasa bersalah, dan melihat hidupnya berantakan dalam waktu singkat. Hingga akhirnya, John kehilangan semua harapan dan memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Waktu kemudian melompat hampir 20 tahun ke masa depan. Kasus mengerikan itu kembali menjadi sorotan lewat sebuah acara televisi yang dipandu Karen. Dalam acara tersebut, Alice yang kini sudah dewasa diundang untuk menceritakan pengalaman kelam yang melibatkan kakaknya, Abigail. Di sisi lain, Mikey ternyata masih hidup. Namun trauma yang ia alami membuatnya tumbuh dalam kondisi yang tidak normal dan hidup menyendiri di sebuah rumah terbengkalai. Pada malam Halloween, Alice mencoba mengungkap kebenaran dengan menonton rekaman lama penyelidikan kasus Mikey. Dari sana terungkap bahwa Mikey mengalami trauma berat setelah berbulan-bulan berada bersama Abigail. Bahkan ibunya sendiri, Naomi, menyadari bahwa putranya telah berubah total. Mikey bukan lagi anak yang dulu ia kenal. Hingga suatu hari, Mikey kembali menghilang setelah sebelumnya sering menggambar sosok-sosok menyeramkan yang sulit dijelaskan. Melalui rekaman milik Steve, akhirnya terungkap bahwa semua mimpi buruk ini bermula saat John tanpa sadar melepaskan Volpazu dari artefak terkutuk tersebut. Dan yang paling mengerikan, teror itu ternyata belum berakhir, karena Volpazu masih berkeliaran di luar sana, terus mencari korban berikutnya. Tak lama kemudian, Alice mendapat telepon misterius. Namun karena mengira itu hanya prank Halloween, ia memilih mengabaikannya dan pergi tidur. Tengah malam, Alice terbangun karena mimpi buruk. Rasa takutnya semakin besar saat mendengar suara seseorang di sekitar rumahnya. Ketika diperiksa, ia melihat sosok berselimut berdiri di luar rumah, seperti anak-anak yang sedang meminta permen saat Halloween. Namun, ternyata sosok itu adalah Mikey. Ia mengaku telah dipilih menjadi pelayan baru Volpazu untuk menggantikan Abigail. Mikey lalu memaksa Alice mengambil alih perannya, agar ia bisa terbebas dari penderitaan yang selama ini ia alami. Alice tentu menolak dan berusaha mengusirnya. Tapi situasi berubah menjadi jauh lebih mengerikan ketika Volpazu menampakkan wujud aslinya tepat di hadapan Alice.
You need to leave, or I'm calling the police. Di luar rumah, Mikey kemudian teringat pada momen ketika dirinya pertama kali dipilih oleh Volpazu untuk menjadi pengganti Abigail. Di saat yang sama, pacar Alice, Alex, datang untuk menemuinya. Namun tanpa menyadari bahaya yang mengintai, ia justru menjadi korban berikutnya. Mikey, yang kini sepenuhnya dikuasai Volpazu, tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerangnya dengan brutal. Sejak saat itu, iblis dalam diri Mikey semakin tak terkendali, bahkan mulai memburu siapapun yang memiliki hubungan dengan Alice. Sementara itu, cerita beralih ke Karen yang baru tiba di tempat kerjanya. Namun ia langsung merasa ada yang aneh saat mendapati studio tersebut kosong dan sunyi tanpa seorang pun di sana. Guys, what's going on? Diana? Kecurigaannya langsung terjawab saat ia menemukan salah satu karyawan, Diana, dalam kondisi berlumuran darah. Dalam kepanikan, Karen dan Diana bersembunyi di tempat yang berbeda. Namun Mikey perlahan mulai mendekati lokasi persembunyian Karen. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, Karen nekat mengalihkan perhatian Mikey ke arah Diana. Sayangnya, keputusan itu berujung pada kematian tragis Diana. Karen kemudian mencoba kabur, tetapi gagal karena pintu keluar terkunci. Saat Mikey akhirnya berhasil menemukannya, Karen menggunakan alat kejut listrik untuk melumpuhkannya sementara. Ia segera menghubungi bantuan, namun sebelum panggilan itu selesai, Mikey kembali sadar dan hampir membunuhnya. Untungnya, Alice datang tepat waktu dan berhasil menghentikan Mikey sebelum semuanya terlambat. Stop! Now put the knife down. I'll take care of you. Di tengah kekacauan itu, Alice mengambil keputusan besar. Ia setuju menggantikan Mikey sebagai pelayan Volpazu demi mengakhiri semua teror ini. Sesaat, Mikey memang terlihat tenang. Namun, kebencian Volpazu terhadap keluarga Abigail ternyata belum berakhir. Untungnya, Karen berhasil menghentikan Mikey dan menyelamatkan Alice dengan mengakhiri hidupnya. Untuk sesaat, semuanya terasa selesai. Seolah rantai teror yang telah menelan begitu banyak korban akhirnya berakhir. Tapi jika melihat ke belakang, ada satu hal yang jelas. Tak seorang pun pernah benar-benar berhasil menghentikannya. Jafar gagal menguburnya, Abigail gagal melawannya. Bahkan kematian pun tidak mampu mengakhirinya. Karena Volpazu tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu, berpindah, dan mencari inang baru. Dan tanpa disadari Alice, saat ia setuju menggantikan Mikey, ia mungkin baru saja membuka pintu bagi teror berikutnya. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah bagaimana menghentikan kutukan ini, melainkan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan disitulah kisah ini berakhir.